Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, video yang sedang Anda saksikan di samping ini adalah detik-detik warga di Desa Rawosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menurunkan kubah makam Habib Abal-Abal di pemakaman umum desa setempat ya. Jadi itu adalah rangkaian dari warga masyarakat Pemalang, Jawa Tengah yang sudah tidak lagi kenal kompromi, tidak lagi berkompromi dengan pihak pembangun gedung makam tersebut. Makam yang sejatinya adalah makam warga kampung setempat, makam orang kampung setempat, yakni yang namanya Pak Amir, tapi kemudian dihabibkan, dirubah namanya, ditambah gelar namanya menjadi Habib Amir bin Anu bin Yahya. Karena itu tidak benar, maka warga masyarakat meminta kepada pembangun makam, yakni Yayasan Al-Barzakh Pekalongan, untuk membongkarnya beberapa waktu sebelum itu. Sampai dengan deadline waktu yang ditentukan, ternyata pihak pembangun makam atau Yayasan Al-Barzakh tidak mengindahkan, tidak mau membongkar. Akhirnya warga masyarakat bekerja sama, berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, dengan pihak kepala desa setempat, bersepakat untuk menghancurkan bangunan makam, termasuk nisan-nisan makamnya dan juga bangunan besarnya. Kubahnya ditarik, dihancurkan, diturunkan dengan tidak hormat. Ya, saya kira ini bagus ya, ketegasan warga Rawosari, Ulu Jami, Kabupaten Pemalang yang perlu ditiru. Dan saya kira melihat prosesnya dari awal musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk aparat keamanan baik TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, itu sudah sangat bagus. Dan ini seharusnya diikuti oleh warga masyarakat yang lain ketika menemukan kasus yang sama, ketika hendak membongkar makam yang diduga makam abal-abal, makam palsu ya, baik itu yang tadinya tanah kosong tiba-tiba berdiri makam Habib, ataupun makam tokoh warga setempat yang kemudian tiba-tiba dihabibkan. Maka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak ya, agar nanti tidak disalahkan. Jadi intinya agar keputusan untuk membongkar, merobohkan makam tersebut adalah keputusan bersama, bukan keputusan salah satu pihak ya. Nah itu begitu manis ya ketika detik-detik runtuhnya kubah makam bin Yahya berwarna hijau. Oke, dan sekali lagi apresiasi kepada warga masyarakat Rawosari yang dengan gagah berani, dengan penuh keberanian membuat keputusan yang tegas, dan itu memang betul, harusnya begitu, seharusnya memang begitu, agar tidak lagi ke depan ada pihak oknum-oknum keturunan imigran Yaman dengan mudah memba'alawikan, menghabibkan makam-makam orang-orang Nusantara. Apa maksudnya? Ya, diantara maksudnya kan yang sudah sangat populer adalah ekonomi, cuan. Karena dengan dibuang gedung bangunan megah atau kubuannya kayak gitu, menyerupai masjid gitu ya, nanti kemudian banyak yang berziarah ke situ. Dan seperti yang terjadi di Ulu Jami ini, itu makom itu sudah sering diziarahi orang karena diklaim, dibunyikan sebagai makam wali mastur gitu ya.
atas cerita Dedengkot Habib dari Pekalongan, katanya begitu. Itu adalah makomnya Wali Mastur, sehingga kemudian banyak orang berziarah di situ. Nah tentu saja biasanya kalau dibangun begitu, banyak orang berziarah, biasanya ada kotak amalnya di situ. Nah itu, nah, kotak amal itu kan lama-lama kan numpuk duitnya. Nah siapa yang akan menerima uang itu? Sebagaimana yang sudah pernah viral gitu kan. Biasanya ya pihak pembangun makam, pengelola makam. Jadi ujung-ujungnya cuan, duit. Nah, satu itu. Yang kedua biasanya nanti diinisiasi, diadakan, digelar acara haul besar-besaran. Nah, pada titik ini, ketika diadakan acara haul, biasanya kan ada pengajian, ya, sebagaimana ritus-ritus yang diadakan oleh orang-orang NU, pengajian ngundang penceramah. Karena itu makom Habib dipastikan yang diundang ceramah pun dari golongan habaib. Biasanya begitu, cuan lagi itu. Cuan dari mana? Ya cuan untuk penyelenggaraan kan. Oh, nanti kan tole-tole pasti narik ke warga kan gitu. Untuk bangun ini, bangun untuk doa ini, selamatan, beli makanan, beli buah, redek bengek untuk ngamplopi keturunan imigran Yaman yang datang. Biasanya begitu. Yang ceramah sudah pasti juga yang datang-datang. Beli kambing itu, selamatan. Siapa yang tarik? Apakah yang ditarik? Apakah yang berkorban membeli itu para imigran Yaman, keturunannya? Bukan, ya warga sekitar. Biasanya begitu. Cuan lagi. Jadi salah satu motifnya adalah motif ekonomi. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Selain itu, terkadang juga ada motif politiknya. Motif politik lokal. Baik di tingkat desa, ataupun mungkin kabupaten, tergantung framing glorifikasi terhadap makam tersebut seangker apa, seampuh apa, sehebat apa tokoh yang dimakamkan. Ini sangat bergantung dari glorifikasi para oknum-oknum imigran Yaman. Contohnya seperti apa? Contohnya begini, ketika di desa tersebut akan pilkades misalkan, maka nanti akan ada orang, tim yang membisiki calon-calon kades, kalau kepengen jadi ziarah dulu ke makom itu, leluhur di desa ini. Leluhur di desa ini siapa? Itu yang dimakomkan. Siapa itu? Itu makom Habib itu. Itu Wali Mastur itu. Maka siapapun yang ingin jadi penguasa, ingin jadi kepala desa, harus ziarah dan dapat ridhonya dari leluhur orang Yaman yang dimakomkan di situ. Karena bisa jadi nanti sejarahnya akan dibuat dulu penyebar agama Islam di sini adalah Habib yang dimakamkan itu kan. Nah, suruh ziarah ke situ kan begitu. Nah, seharusnya itu kan ada ritus juga, ada doa-doa juga. Cuan lagi. Ya mimpin siapa ya? Siapa lagi kalau bukan imigran Yaman? Mimpin doa lagi situ. Ada duitnya lagi. Nah, kemudian biar ampuh doanya, biar nanti jadi kepala desa. Doanya tidak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Biar cuannya banyak. Nah, umpamanya kemudian setelah ziarah didoakan oleh para habaib, kemudian jadi juga jadi kepala desa, berdoa di makam Habib kerabat itu, glorifikasi berikutnya akan bertambah kan begitu. Nah, buktikan jadi ini barokah sekali. Nah, nanti lama-lama yang datang banyak kan, semakin banyak yang datang ke situ atas popularitasnya. Nah, setelah jadi nanti sang imigran keturunan Yaman ini akan nagih juga kepada lurah yang jadi didoakan itu, harus numbang 100 ekor 10 ekor kambing setiap acara haul kan begitu, belum lagi amplopnya gitu. Kalau enggak nanti kualat sudah didoakan sudah jadi lurahan begitu. Itu kecil-kecilannya begitu. Lah tingkat politik yang lebih gede lagi ketika pilkada, bupati kan begitu. Itu sangat bergantung dari glorifikasi tim orang-orang Yaman itu. Mau jadi bupati Pemalang harus itu tokoh Pemalang, penyebar Islam di Pemalang,
tokoh penting leluhur itu Habib imigran Yaman ini di sini makamnya gitu. Ini wafat tahun 1100 sekian. Wafat sebelum Masehi gitu. Ampuh wali mastur gitu. Gitu. Ya kayak gitu loh prosesnya. Nah, setelah itu nanti jadi bupati ya udah. Tinggal buat ATM tiap tahun, tiap bulan, tiap hari. Untuk maulid kayak untuk khol kayak untuk doain bangun makam kayak terek bengekek. Setelah itu nanti ada yang minta jabatan kayak minta jatah ke dinas ini, bawa rekomendasi sang Habib. Ini kan dulu jadi gara-gara ziarah di sana ya. Gitulah. Itu kapitalisasi politiknya. Jadi maka tidak bisa kita biarkan makam-makam palsu, baik yang betul-betul palsu tadi yang tanah kosong ataupun yang tadinya tokoh Jawa dihabibkan, tidak boleh dibiarkan, harus diberantas, dipangkas, semua kepalsuan harus dihapuskan. Jangan ada lagi dusta di antara kita, jangan ada lagi makam palsu di antara kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.